Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita merayakan kenaikan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia menunjukkan kedahsyatannya kepada kita. Dia Allah naik ke surga untuk bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami ya Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan, dan kami merasa aman di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau, karena Engkau lah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, dan Engkau naik ke surga dan bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Engkau memberkati kami semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan, karena Engkaulah Allah yang hidup. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu.
Haleluya, haleluya, glory. Jamalah hati kami, urapi kami Tuhan, glory, glory. Yesus, Kaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan. Oh, glory. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah kami Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory. Ku sembah, Engkau Allah yang kudus. Ya Bapa, Engkau mengenal setiap hati kami. Kami selalu ingin dekat dengan Engkau Tuhan, yaitu dengan setiap doa-doa kami ya Bapa, dan setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang tak jauh dari hidup kami. Engkau melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Walau dunia seperti ini Tuhan, banyak musibah, banyak penyakit, tetapi Engkau Allah yang ajaib, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi kami. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk melakukan setiap perkara-perkara yang ada di tempat ini. Perkara-perkara yang ada dalam hidup kami, Engkau terlalu mudah untuk menyelesaikannya ya Bapa. Karena Engkaulah jawaban hidup kami. Karena Engkaulah pengharapan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Tuhan membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
berkuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Kita pujikan lebih sungguh lagi. Tuhan yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan tolong kami dalam kasih setia-Mu yang besar. Untuk sebentar kami boleh belajar firman-Mu. Khususnya hari ini kami merayakan hari di mana Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dan kami tahu Yesus naik untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Yesus naik juga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena itu hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar, Tuhan tolong kami, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pengurapan-Mu yang akan bekerja, menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian di rumah, buka Alkitab saudara sama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca dulu ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 ya. Ayat 9 sampai dengan 11, nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya. Tapi lebih dulu kita baca Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Lihat firman Tuhan berkata begini. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus ngomong,
Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika sedang mereka menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali," perhatikan, "dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, kalau saudara lihat ini konteksnya atau kisah di mana Yesus naik ke sorga, ya. Alkitab berkata sebagaimana Yesus sudah naik ke sorga, maka dia juga suatu hari kelak akan turun kembali. Dan saya tahu waktunya tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa Yesus naik ke sorga? Sebenarnya sederhana saja. Karena Alkitab berkata Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun, ya. Lalu kenapa Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah karena dia pergi menyediakan tempat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi itu karena itu Yesus perlu naik, ya, supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, dan supaya Tuhan menyediakan tempat bagi kita, supaya ketika dia datang kembali di kali yang kedua, saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian di rumah, bersama-sama kita semua sudah ada tempat yang Tuhan sediakan di sorga. Yang percaya katakan amin. Tapi sebenarnya bukan bagian itu yang saya mau bahas hari ini, ya. Saya tahu apa yang tadi saya bicarakan Anda sudah tahu. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yang ingin saya share kepada Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu peristiwa setelah Yesus naik ke sorga. Apa yang kemudian murid-muridnya bersama-sama dengan beberapa teman-teman mereka yang mereka lakukan. Nah, lihat ayat 14. Apa yang mereka lakukan setelah Yesus naik ke sorga? Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan-perempuan, serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira jumlahnya berapa? 120 orang banyaknya. Nah, ini yang saya mau bahas. Yang pertama adalah begini. Setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata murid-muridnya ngumpul bareng-bareng berdoa sehati. Jumlahnya disebutkan jumlahnya. Saya percaya kalau Alkitab menyebutkan jumlah, pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen kita ngerti. Kenapa jumlah orangnya disebut 120 orang. Dan Alkitab juga berkata, mereka itu bertekun sehati berdoa. Jumlahnya berapa? Sekali lagi, 120 orang. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begini. Bukankah Yesus itu banyak menyembuhkan orang? Bukankah Yesus itu banyak nolong orang? Bukankah Yesus itu banyak buat mujizat ketika dia ada di muka bumi ini? Ya, bahkan kalau saudara tahu kisahnya, tidak perlu kita baca. Yesus pernah 2 kali memberi makan orang dalam jumlah yang banyak. Yang pertama, Alkitab berkata Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk perempuan, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang, ya, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak, dengan 7 roti. Jadi orang itu banyak sekali pernah mengecap kebaikan Tuhan, ya. Banyak orang pernah mengecap mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Yang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, di mana mereka semua? Kenapa hanya 120 orang yang Alkitab berdoa pada waktu itu? Bahkan kalau saudara baca Alkitab, ini menarik sekali. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, 1 Korintus 15 ayat 6, di situ dikatakan begini. Jadi waktu Yesus itu bangkit, dia menampakkan diri. Lihat ayat 6, 1 Korintus 15 ayat 6.
Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Jadi Yesus waktu bangkit menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata yang doa ngumpul disebut jumlahnya hanya 120. Di mana yang lainnya dari 500 orang lebih yang Tuhan menampakkan diri kepadanya, mereka tidak ada semua. Kenapa hanya 120 orang yang Alkitab berkata bertekun sehati berdoa? Di mana yang lainnya? Nah, ini menarik perhatian saya dan saya berdoa kita didapati Tuhan bukan seperti 5.000 orang yang pernah dikasih makan oleh Tuhan, bukan seperti 500 orang yang Tuhan nampakkan diri, tapi kita seperti 120 orang yang tekun berdoa. Nah, di mana masalahnya? Kenapa mereka tidak ada? Yang pertama adalah begini, ya. Alkitab berkata ayat 14 tadi, mereka sehati tekun berdoa. Kalau saya tanya Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah, kapan itu orang Kristen mau tekun berdoa? Kapan biasanya? Ya. Kapan biasanya orang percaya itu tekun berdoa? Biasanya kapan? Suatu hari saya pernah pelayanan di sebuah gereja, saudara tahu ya. Lalu ketika saya pulang, ada seorang ibu datang minta doa untuk ponakannya yang sedang dioperasi, besok mau dioperasi. Lalu saya berdoa untuk dia, untuk ponakannya. Lalu hari Minggu kemudian saya ketemu lagi dengan ibu itu, memberitahu kepada saya bahwa Tuhan sudah menolong ponakannya tidak jadi dioperasi tapi disembuhkan Tuhan dengan cara ajaib, ya. Lalu beberapa waktu kemudian saya datang lagi di acara doa yang diadakan oleh gereja itu. Saya tanya kepada beberapa pengurus gereja itu, mana ibu itu? Mereka ngomong begini kepada saya, oh, ibu yang Bapak pernah doakan itu ya? Saya bilang iya, yang ponakannya sakit kemudian ditolong Tuhan. Pengurusnya berkata begini, loh Pak, itu baru satu kali aja itu datang Pak. Tidak pernah datang memang dia, baru kali itu aja datang karena ponakannya sakit mau dioperasi, minta tolong sama Tuhan, Bapak doakan dan sembuh. Setelah sembuh gak pernah datang lagi, ya. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kapan sih biasanya orang tekun berdoa? Kapan sih biasanya orang tekun beribadah? Kapan sih orang tekun melakukan hal-hal yang Tuhan mau? Biasanya kalau ada masalah. Nah, kalau saya lihat yang 120 orang ini, mereka tidak dicatat mereka lagi butuh sesuatu dari Tuhan. Mereka tidak ditulis bahwa mereka sedang sakit. Mereka tidak ditulis bahwa mereka sedang butuh pertolongan Tuhan. Tidak. Tapi 120 orang ini sedang bertekun menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus atas hidup mereka. Saya mau beritahu kepada saudara ya, kenapa 5.000 orang gak ada? Kenapa yang 500 orang yang Yesus nampakkan diri juga gak ada? Jawabnya sederhana, karena sebagian besar orang itu kalau mau diajak bertekun, untuk setia bertekun, biasanya kalau orang lagi ada masalah. Nah, kalau nggak ada masalah, ngapain saya mesti berdoa? Kalau nggak ada masalah, ngapain saya mesti bertekun? Ya, saya tetap berdoa Pak, tapi buat apa bertekun doa kalau saya lagi nggak ada masalah? Kalau saya lagi nggak ada pergumulan, kalau saya lagi nggak ada kebutuhan, buat apa saya bertekun berdoa? Buat apa saya tekun? Nah, ini jadi masalah utamanya kita adalah begini, saudara ya. Anda kalau menjadi orang-orang yang hanya tekun ketika Anda butuh sesuatu dari Tuhan, Anda termasuk salah seorang dari antara 5.000 orang yang dikasih makan Tuhan. Karena mereka hanya ikut Tuhan karena pengen sesuatu dari Tuhan. Ya, pengen mendapat sesuatu dari Tuhan, mereka bertekun. Makanya tidak heran saudara tahu ya, Tuhan tidak bisa bawa kita lebih dalam lagi karena memang kita tidak mau. Karena kita hanya mau bertekun kalau kita lagi pergumulan, kalau kita lagi kepepet, kalau kita lagi dalam persoalan. Makanya tidak banyak orang mau bisa diajak berdoa. Makanya kalau saudara perhatikan di awal-awal pandemi ini, goncangan begitu kuat, banyak orang bertekun cari Tuhan. Ya, banyak orang bertekun cari Tuhan. Apalagi ketika awal-awal pandemi, banyak saya dengar berseliweran di sosial media,
bahwa Tuhan Yesus mau datang kembali. Wah, semua orang bertekun. Tapi ketika situasi kondisi mulai baik-baik, mulai rasanya aman, nyaman, lihat, tidak banyak orang bisa tetap tekun. Kenapa? Karena orang itu punya tabiat gini. Dia hanya bisa bertekun dengan Tuhan kalau dia lagi ada masalah. Kalau keuangannya lagi goncang bisa bertekun. Kalau dia lagi sakit bisa bertekun. Tapi dia nggak pernah bisa bertekun untuk sesuatu yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saya mau beritahu, kenapa 5.000 nggak ada? Yang 500 pun yang Yesus terang-terangan menampakkan diri kepadanya tidak ikut. Kenapa? Karena saya mau beritahu yang pertama adalah begini. Tidak banyak memang orang yang bisa diajak Tuhan bertekun untuk sesuatu menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Orang lebih gampang bertekun kalau lagi ada masalah. Saya bisa dengar amin yang lebih pelan di rumah. Amin. Lihat. Kalau kita kepepet, kita nggak akan pernah lewatkan doa. Kita nggak pernah lewatkan ibadah. Kalau lagi susah, kita nggak pernah lewatkan segala sesuatu yang berbau rohani. Tapi baru senang dikit, udah lupa semuanya. Ya, makanya Tuhan berkata, tidak bisa diajak Tuhan masuk lebih dalam. Bukan karena Tuhan tidak mau, bagian yang pertama, karena mereka tidak mau. Saya berdoa hari ini, Anda yang dengar di rumah, coba tanya hatimu, apakah Anda termasuk di 5.500 atau 120 orang yang bertekun hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih Tuhan hanya 120 orang? Kalau saudara baca Alkitab, lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lihat Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata begini. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, perhatikan kalimat ini. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Pertanyaan saya, kenapa banyak orang percaya? Karena mereka melihat tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ini. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena Yesus mengenal mereka semua. Yang dimaksud kenal itu maksudnya apa, Pak? Nah, lihat ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi dengan kata lain, Yesus kenal mereka itu bukan hanya di luarnya, tapi Yesus kenal hatinya. Lihat ya, orang percaya tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka hanya percaya karena lihat tanda dan mujizat. Tapi Yesus tidak bisa memberikan hatinya kepada mereka. Karena Yesus tahu hatinya mereka. Mereka hanya kebagian orang-orang yang percaya hanya untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Saya mau bahas tahu bagian yang kedua. Kenapa yang 120? Karena begini ya. Tidak banyak orang punya hati mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak banyak. Lebih banyak orang yang mau punya hati mau mendapat sesuatu dari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Yesus tahu mereka. Yesus tahu hati mereka. Karena mereka hanya datang cari Tuhan. Karena mereka pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Mereka tidak punya hati pengen memberi sesuatu untuk Tuhan, pengen membalas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya Tuhan berkata, saya nggak bisa percayakan mereka. Nah karena itu saya mau beritahu, semua hal-hal rohani hanya Tuhan bisa percayakan kepada orang yang punya hati untuk hal-hal rohani. Karena saya beritahu, tidak banyak orang punya hati untuk itu. Saya bisa dengar kata amin. Gak banyak. Makanya kenapa cuma 120? Saya tahu pasti karena untuk awal pembulaan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, awal permulaan di mana revival terjadi, Yesus butuh orang-orang yang punya hati, bukan seperti 5.000 orang yang cuma punya hati untuk dapat mujizat, tapi orang yang punya hati untuk rindu hidupnya dipakai Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, ya, kita berdoa
Kita beribadah harusnya adalah begini. Karena kita rindu diri kita dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini yang terjadi, ada banyak orang beribadah, tekun berdoa, melayani, karena dia pengen memakai Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Nah, Tuhan pengen kita ini lakukan apapun hati kita, karena kita punya kerinduan hidup kita dipakai Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, kita mau membalas kebaikan Tuhan, sehingga kita rindu hidup kita dipakai Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kita. Tapi ada begitu banyak orang Kristen, mereka nggak bisa diajak masuk lebih dalam, karena Alkitab berkata Tuhan tahu hati mereka. Hati mereka itu cuma pengen memperalat Tuhan untuk supaya Tuhan menyenangkan hati mereka. Karena itu tidak banyak orang bisa dibawa masuk lebih dalam lagi. Tuhan kenal hati mereka. Tuhan kenal hati mereka. Kalau saudara berkata begini, Pak, hati saya luar biasa dengan Tuhan, Pak. Ya, kalau Bapak belah dada saya akan keluar huruf Y. Artinya Yesus, ya. Tuhan tahu hati saya, Pak. Saya sangat mengasihi Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan buktinya. Apa buktinya kalau hatimu betul-betul ada di Tuhan? Lihat sama-sama dulu Alkitab. Lihat dalam Matius pasal 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Perhatikan ayat 21. Karena di mana apa saudara? Hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang gini, hartamu di mana berada, hatimu ada di sana. Kalau Anda ngaku hatimu ada di Tuhan, pertanyaan saya gini, hartamu kok nggak di Tuhan? Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Hartamu kok nggak di Tuhan? Makanya Tuhan tahu hati kita. Makanya tadi Tuhan bilang, Tuhan gak bisa mempercayakan. Kenapa? Karena Tuhan kenal hati kita. Anda boleh ngomong begini, Pak, hati saya untuk Tuhan. Saya luar biasa dengan Tuhan. Tuhan punya dalil, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau hatimu untuk Tuhan, maka hatimu, Alkitab berkata, hartamu akan ikut ke sana. Saya mau beritahu kepada saudara, ya. Kenapa sih Tuhan izinkan goncangan terjadi? Sebenarnya sederhana. Tuhan itu sudah kenal hati kita. Tuhan hanya pengen kita kenal hati kita. Karena banyak orang tidak kenal hatinya sendiri. Mereka pikir mereka serohani dulu, yang ketika pada waktu aman mereka pikir mereka luar biasa dengan Tuhan. Saya beritahu, justru goncangan hari ini terjadi bukan supaya Tuhan tahu hatimu, karena Tuhan sudah tahu hatimu, tapi supaya kau kenali hatimu yang sebenarnya. Tuhan bilang kalau hatimu untuk Tuhan, maka kita berkata hatimu akan ikut hartamu. Bukan hartamu ikut hatimu. Tuhan bilang, Tuhan tidak bilang di mana ada hatimu hartamu akan ikut. Tidak. Tuhan bilang di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Pertanyaan saya hari ini, hartamu di mana? Kadang orang untuk hal-hal yang lain begitu royal, tapi untuk pekerjaan Tuhan pelit pol. Gitu ngomong hatinya untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, aduh, pelit pol. Karena itu saya mau beritahu, Tuhan pengen sebenarnya ngajak lebih banyak orang terlibat, tapi sayangnya tidak terlalu banyak orang punya hati seperti yang Tuhan mau. Terlalu banyak orang tidak punya hati seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan pengen pakai Anda yang di rumah, katakan amin. Karena itu kenapa cuma 120 orang? Karena yang 5.000 orang itu hanya datang ketika mereka punya kebutuhan.
Sementara yang 500 orang Tuhan menampakkan diri jelas-jelas, Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Dalam 1 Korintus 15 tadi yang kita baca, mereka juga nggak ikut. Ada 350 orang lebih, ya. Mereka juga tidak ikut. Kemana mereka? Jawab saya sederhana, tidak banyak orang yang mau punya hati untuk rencana Tuhan, untuk hidupnya dipakai Tuhan. Karena lebih gampang orang memakai Tuhan daripada Tuhan mau pakai hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, lebih banyak orang itu mau memakai Tuhan daripada orang yang mau dipakai Tuhan. Lebih banyak orang yang mau memperalat Tuhan daripada orang mau jadi alatnya Tuhan. Makanya saya beritahu, kenapa cuma 120? Karena kenyataan memang begitu, tidak banyak yang mau. Saya mau beritahu kepada saudara, khususnya di hari kebangkitan, hari kenaikan Yesus ke sorga ini. Anda di bagian kelompok mana? Yang 5.000 orang? Yang 500 orang? Atau yang 120? Alkitab berkata, mereka bertekun dan terjadi revival. Mereka adalah orang-orang pertama yang terima pencurahan Roh Kudus, dan mereka itu yang menjadi awal di mana kebangunan rohani terjadi. Saya percaya masa pandemi ini Tuhan sedang mencari orang yang Tuhan mau pakai untuk kebangunan rohani besar-besaran, di mana Dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dan Tuhan, sebagaimana Tuhan mempersiapkan kedatangannya waktu Dia pergi ke sorga pertama kali, saya percaya Dia juga sedang mempersiapkan hari ini orang-orang di mana Dia mau datang kembali dan untuk mempersiapkan satu hal yang besar. Tapi Tuhan berkata, aku kenal hati orang-orang. Dia tidak bisa mempercayakan hal-hal rohani kepada setiap orang, karena ada orang yang hanya bisa dipercayakan hal-hal jasmani, tapi untuk hal-hal rohani mereka sama sekali tidak tertarik. Saya tahu goncangan demi goncangan akan tetap terjadi. Ya, mungkin ada berkata, Pak Firly kok ngomong gak enak ya? Kita lagi berdoa supaya COVID selesai. Ya, semua kita berharap COVID selesai. Tapi siapa yang tahu kapan COVID selesai? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Cuma satu hal yang pasti, sekali lagi Tuhan mencari orang-orang yang berkata, Tuhan, aku bukan hanya pengen memperalat Tuhan, tapi aku mau jadi alat Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkata, Tuhan, aku bukan hanya mau pakai Tuhan untuk supaya menyenangkan hatiku, tapi aku mau dipakai Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau itu doamu, hari ini mari kita doa sama-sama. Saya tahu ini bukan waktunya gereja main-main santai-santai, seolah-olah ya ini nanti selesai juga Pak, kita kembali kayak dulu lagi apa. Saya beritahu kepada saudara, tidak ada yang tahu. Ya, saya berharap semua selesai, kita semua berharap semua selesai dan bisa normal kembali. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi yang paling penting adalah begini, apapun boleh terjadi ke depan, Tuhan sedang mencari orang yang mau dipakainya. Saya berdoa, Anda adalah orang itu yang mau dipakai Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali hanya memperalat Tuhan, dan sesungguhnya kami bukanlah alat Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami hanya memakai Tuhan untuk kepentingan kami, dan seharusnya kamilah yang dipakai Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Dan biarlah kami semuanya hari ini Tuhan boleh masuk dalam kelompok 120 orang yang mereka bertekun bukan karena mereka ada masalah, tapi mereka tekun setia melayani karena mereka tahu mereka pengen hidup mereka dipakai Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup mereka. Karena itu siapapun di antara Anda yang mendengarkan khotbah ibadah online Gereja Logos ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan mengetuk hatimu, Tuhan mengubahkan hatimu, dan setiap orang yang mendengarkan
khotbah ini, hidup mereka dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan sorga melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua teman-teman yang sudah mempersiapkan ibadah dengan begitu setia Tuhan, sehingga ibadah online tetap berjalan dari minggu ke minggu. Kami tahu jerih lelah kami juga diperhitungkan Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada semakin banyak orang yang akan dipakai Tuhan. Bukan hanya memakai Tuhan, tapi dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan firman-Mu untuk setiap kami. Dan mari jemaat, angkat tanganmu yang di rumah. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu setiap perkataan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai semua kita sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ibadah online kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang merasa diberkati lewat ibadah-ibadah gereja online, gereja Logos, share kepada teman-temanmu yang lain supaya mereka juga diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, ya. Tuhan Yesus memberkati.